Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam ekonomi makro, yaitu mengapa kebijakan ekonomi makro, khususnya kebijakan moneter, bisa efektif mengendalikan inflasi di suatu negara, tetapi kurang efektif di negara lain. Inflasi seringkali menjadi masalah yang paling dirasakan masyarakat karena berhubungan langsung dengan harga kebutuhan sehari-hari. Ketika inflasi naik, daya beli turun, biaya hidup naik, dan ketidakpastian ekonomi meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral selalu berupaya merancang kebijakan yang bukan hanya kuat, tetapi efisien. Di video ini kita akan membahas apa saja faktor utama yang membuat kebijakan ekonomi makro mampu bekerja secara efektif dan menekan inflasi, lengkap dengan ilustrasi data dan grafik agar lebih mudah dipahami. Secara sederhana, efisiensi kebijakan makroekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan dampak negatif seminimal mungkin. Dalam konteks pengendalian inflasi, suatu kebijakan dikatakan efisien ketika mampu menurunkan tingkat inflasi tanpa menyebabkan perlambatan ekonomi yang berlebihan, meningkatkan pengangguran, atau ketidakstabilan di sektor keuangan. Artinya, kebijakan yang baik bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan suku bunga, tetapi juga soal ketepatan waktu, akurasi target, dan respon masyarakat serta pelaku bisnis terhadap kebijakan tersebut. Jika kebijakan terlalu lambat atau tidak dapat diandalkan, maka dampaknya akan lemah meskipun instrumennya tampak kuat. Salah satu faktor paling penting yang menentukan efisiensi kebijakan moneter adalah kredibilitas bank sentral. Ketika bank sentral memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh masyarakat serta pelaku pasar, maka kebijakan yang dikeluarkan akan langsung memengaruhi perilaku ekonomi. Masyarakat akan percaya bahwa inflasi akan dikendalikan, sehingga mereka tidak tergesa-gesa menaikkan harga barang atau menuntut kenaikan upah yang berlebihan. Sebaliknya, jika bank sentral tidak kredibel, maka kebijakan moneter cenderung kehilangan kekuatannya. Meskipun suku bunga dinaikkan, pelaku usaha tetap menaikkan harga karena tidak yakin inflasi akan benar-benar turun. Inilah yang membuat inflasi menjadi lebih sulit dikendalikan. Oleh karena itu, transparansi kebijakan, konsistensi komunikasi, dan independensi bank sentral menjadi fondasi utama efisiensi kebijakan moneter. Kebijakan moneter tidak bekerja secara instan. Kebijakan ini membutuhkan saluran atau mekanisme yang disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana keputusan bank sentral seperti perubahan suku bunga acuan dapat mempengaruhi suku bunga perbankan, kredit, konsumsi publik, dan pada akhirnya berdampak pada inflasi. Jika sistem perbankan kuat dan pasar keuangan berkembang, maka perubahan kebijakan akan segera dirasakan oleh masyarakat. Namun, jika transmisi ini terhambat, misalnya karena sektor informal yang besar atau perbankan yang tidak efisien,
maka kebijakan tersebut akan kurang efektif dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan dampak. Efisiensi kebijakan ekonomi makro juga sangat ditentukan oleh struktur ekonomi suatu negara. Negara dengan pasar keuangan yang dalam, sistem perbankan yang sehat, dan tingkat literasi keuangan yang tinggi, cenderung memiliki transmisi kebijakan yang lebih cepat. Kebijakan moneter langsung memengaruhi kredit, investasi, dan konsumsi. Sebaliknya, di negara berkembang yang memiliki sektor informal besar, banyak pelaku ekonomi tidak langsung terhubung dengan sistem perbankan. Akibatnya, perubahan suku bunga tidak serta-merta memengaruhi aktivitas ekonomi mereka, sehingga kebijakan moneter menjadi kurang efektif dalam jangka pendek. Kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri. Untuk mencapai efisiensi maksimum, koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat diperlukan. Jika bank sentral mencoba menekan inflasi dengan kebijakan yang ketat, tetapi pemerintah justru meningkatkan pengeluaran tanpa kendali, maka upaya untuk mengendalikan inflasi menjadi suboptimal. Di sisi lain, ketika kebijakan moneter dan fiskal berjalan searah, stabilitas ekonomi lebih mudah dicapai. Koordinasi ini menjadi kunci penting terutama di masa krisis atau ketidakpastian global. Faktor lain yang seringkali luput diperhatikan adalah stabilitas politik dan kepastian regulasi. Kondisi politik yang stabil dan kebijakan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Ketika kepercayaan tinggi, pasar menjadi tenang, dan kebijakan moneter dapat bekerja dengan lebih efektif. Sebaliknya, ketidakpastian politik dan perubahan regulasi yang sering justru memperlemah transmisi kebijakan dan meningkatkan volatilitas inflasi. Di era modern, digitalisasi sistem keuangan juga merupakan faktor penting dalam efisiensi kebijakan makroekonomi. Dengan perbankan digital, sistem pembayaran non-tunai, dan data transaksi yang lebih akurat, bank sentral dapat merespon kondisi ekonomi dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kebijakan moneter juga lebih mudah menjangkau sektor UMKM dan masyarakat luas. Digitalisasi ini membuat kebijakan tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga nyata dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebagai kesimpulan, kebijakan ekonomi makro yang efisien dalam mengendalikan inflasi tidak hanya bergantung pada satu instrumen saja. Efisiensi tersebut dibentuk oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari kredibilitas bank sentral, transmisi kebijakan, struktur ekonomi, koordinasi kebijakan, stabilitas politik, hingga kemampuan teknologi keuangan. Jika faktor-faktor ini berjalan secara seimbang, maka inflasi dapat dikendalikan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semoga video ini membantu dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi makro bekerja secara lebih menyeluruh. Oh my god! Wow! Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat